You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. Boleh bisa. Apa, Sir? Kenapa? Duh, wajahku panas banget. Wajahku panas banget. Keberanianmu setelah apa? Kau tidak takut jika polisi... Apa maksudnya? Kenapa akhirnya tahu jika kalian sudah mati saat aku menguliti wajahnya? Sekarang pasti kau penasaran bagaimana aku bisa tahu tentang perbuatanmu kan? Biar aku jawab agar rasa penasaranmu terobati. Sebenarnya aku adalah pemilik klub malam itu. Aku memasang CCTV di setiap sudut, bahkan di setiap ruangan termasuk kamar. Itulah sebabnya aku bisa melihat semua tindakan yang kau lakukan. Tapi tenang saja, aku sudah melenyapkan semua bukti dari pihak berwenang. Aku sudah menyabotase rekaman CCTV, sehingga keterlibatanmu tidak akan diketahui. Tapi itu semua tidak gratis. Seperti yang aku katakan di awal, aku ingin kita bekerja sama. Aku jamin rahasiamu pasti akan aman. Selain itu, kau juga akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini. Bagaimana? Apakah kau setuju? Tapi Aku akan memberikan waktu untukmu. Pikirkan tentang tawaranku ini. Ingat, jangan sampai salah mengambil keputusan. Ya udah, aku pulang dulu ya. Pikirkan baik-baik. And battle scars, but it always ends this. So many mornings I woke up confused in my dreams. I do anything I want to you, my emotions. Anggap saja ini sebagai sambutan pertama, karena kau sudah resmi bergabung sebagai rekan kerjaku. sebelum aku benar-benar menjadi rekan kerjamu, apakah aku boleh tahu pekerjaan apa yang akan aku lakukan? Nanti juga kamu akan tahu sendiri setelah makan siang ini. Apakah kamu bersedia jika aku membawamu ke suatu tempat? Aku janji tidak akan menyakitimu ataupun melakukan sesuatu padamu. Aku akan memperkenalkanmu kepada orang-orang yang kelak akan menjadi rekanmu. Dalam pekerjaan ini, kamu akan ditempatkan bersama orang yang disebut dengan tim. Setiap pekerjaan yang kamu dan timmu selesaikan, maka kalian berhak mendapatkan bayaran dan juga bonus yang setimpal. Bagaimana? Apakah kamu bersedia? Baiklah, aku bersedia, Agena. Melihat wanita ini makan dengan sangat lahap, aku rasa dia tidak pernah menikmati makanan enak yang saat ini terjadi. Aku sudah menyelidiki latar belakangnya. Wanita ini terlahir dari keluarga yang kaya raya. Kedua orang tuanya adalah pengusaha yang sukses. Tapi kenapa wanita ini seperti orang susah? Apakah kedua orang tuanya tidak menyayanginya? Apakah gadis ini selalu diabaikan? Makanlah dengan pelan. Apakah kamu tidak pernah makan makanan seenak ini? Maaf, aku sangat lapar sehingga aku kurang hati-hati. Kedua orang tuamu adalah pengusaha yang sukses. Aku bingung, kenapa pengusaha sukses punya anak yang rakus sepertimu? Apakah selama ini kedua orang tuamu tidak memberikan makanan yang cukup? Apakah mereka mengabaikanmu sehingga kamu berubah menjadi psikopat yang sangat berbahaya seperti sekarang ini? Aku sangat lapar. Maaf jika aku bertingkah seperti ini. Kamu pasti merasa jijik ya? Aku tidak jijik sama sekali. Aku paham apa yang kamu rasakan. Memiliki orang tua yang kaya raya tidak menjamin kebahagiaan, bukan? Kamu pasti kesepian, kan? Sebenarnya kamu ini siapa? Kenapa semua yang kamu katakan selalu benar? Apakah kamu ini seorang dukun atau peramal? Aku cucunya dukun. Itulah sebabnya aku tahu semuanya tentangmu. Aku serius, dari tadi kamu selalu menebak semua tentangku. Dan lagi, kamu bisa mengetahui tentang semua keluargaku. Aku hanya asal menebak saja. Lupakan, sebaiknya sekarang kamu habiskan makananmu. Setelah itu, aku akan langsung membawamu ke suatu tempat yang aku janjikan. Pembunuh bayaran.
Pembunuh bayaran. Selain mendapatkan keuntungan, kamu juga bisa melakukan hobimu. Hobi? Hobi pembunuh. Bukankah kamu sangat hobi membunuh? Jadi aku rasa pekerjaan ini sangat cocok untukmu. Tapi aku... Tenang saja, aku akan melatihmu sehingga kamu bisa melakukan pekerjaan ini. Aku yakin kamu bisa menjadi seorang pembunuh bayaran yang paling berbakat. Kamu juga akan mendapatkan uang yang banyak dari pekerjaan ini. Ya udah, aku setuju. Dia target pertamamu. Namanya Andre, seorang psikiater di kota ini. Kamu pasti sudah mengenalnya. Aku dengar-dengar putrinya juga bersekolah di sekolah yang sama denganmu. Tapi kenapa kau menargetkan pria ini? Apa salahnya sehingga kau ingin menghabisinya? Yore, kita ini dibayar untuk membunuh nyawa seseorang. Siapapun yang berduit, maka kita harus mengikuti perintahnya. Seseorang memintaku untuk menghabisi pria bernama Andre ini dengan bayaran termahal. Jadi kamu tidak perlu tahu apa masalahnya, sehingga pria itu menginginkan kematian Andre. Tugasmu cukup habisi dia dan kau akan mendapatkan bayaran serta bonus yang besar. Tapi aku tidak yakin bisa melakukan tugas ini dengan baik, mengingat jika target pertamaku adalah seorang psikiater. Sudah dipastikan jika dia memiliki banyak ajudan yang siap melindunginya. Aku yakin kamu pasti bisa. Kamu juga tidak sendiri dalam melakukan misi ini. Aku akan menugaskan Kim Yerin dan Alaska untuk menemanimu. Kalian bertiga akan menjadi satu tim dalam menghabisi nyawa Andre. Annyeong, aku Kim Yerin. Dan ini Alaska. Senang bekerja sama denganmu. Halo Yerim, terima kasih sudah menerimaku bergabung di dalam tim ini. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Kurasa 3 hari sudah cukup untuk menghabisi nyawa Andre. Bagaimana? Apakah kalian sanggup? Aman, percayakan tugas ini pada kami. Tidak perlu waktu 3 hari. Aku akan menyelesaikan tugas yang kau berikan malam ini juga. Apa maksudmu, Zure? Kau ingin... Tenang saja, walaupun aku yang menghabisi nyawa Andre, tapi aku akan tetap membagi keuntungan dengan kalian berdua. Bagus, aku suka semangatmu. Lalu apa rencanamu selanjutnya, Ra? Aku akan menyebek Andre, dan disitulah aku akan mulai beraksi. Lalu, bagaimana caranya kamu melakukan misi yang diberikan oleh Akena untuk menghabisi nyawa Andre? Tenang saja, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa. Aku bisa melakukan ini dengan baik. Tunggu saja, besok berita kematian Pak Andre akan tersebar luas di dunia. Kamu mau kemana, Ra? Aku mau menjalankan tugas yang kamu berikan. Aku akan pergi ke rumah Pak Andre. Tenang aja, paling lama besok pagi kamu sudah mendengar kabar baik tentang kematian pria itu. Kalau begitu, Pak Lele yang akan mengantarkanmu ke tujuan. Apakah kamu butuh senjata? Aku bisa memberikan senjata apapun yang kamu inginkan dalam melakukan misi ini. Boleh juga. Aku menginginkan satu buah senjata api. Walaupun aku belum pernah menggunakan senjata api, tapi aku bisa mempelajarinya melalui internet. Aku juga akan menggunakan senjata api itu sebagai senjata cadangan untuk berjaga-jaga jikalau misiku gagal. Aku akan memberikan satu unit senjata api terbaik yang aku miliki untukmu. Tapi kau tidak boleh menyeret namaku jika nanti kamu gagal dalam melakukan misi ini. Apakah kamu bersedia? Tenang saja, aku tidak akan pernah melibatkanmu jika sewaktu-waktu aku gagal dalam melakukan misi ini. Baiklah. Simpan senjata ini dengan baik. Aku belum pernah melakukan senjata api. Bagaimana jika aku mencobanya sekarang? Aku hanya bercanda. Mana mungkin aku menembakmu. Bisa aja lo. Akena, ang. Kita turun di sini saja, Pak.
Baiklah, aku akan menemanimu ke dalam. Nggak usah, aku bisa sendiri. Kamu nunggu di sini aja. Baiklah. Akhirnya keluar juga tuh. Pak, tolong saya. Kamu kenapa? Coba jelaskan kenapa. Masuk. Ibuku pingsan di rumah. Tolong saya, Pak. Di mana rumahmu? Tenang aja, aku akan menolongmu. Sana, Pak. Rumahku di sana. Ayo, Pak, tolong ibuku. Ayo, tunjukkan di mana rumahmu. Pak, ibuku ada di kamar. Bapak, ke kamar aja dulu. Aku mau. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menembakku? Kau tak perlu tahu, Pak Tua. Kau sudah masuk di kawasanku. Dan sekarang terimalah Pak Andre Smithson. Kau berani-beraninya ya, aku akan bunuh kau. Diamlah, Pak Tua. Jangan buat misiku gagal. Sialan lu bocah ingusan. Bocah ingusan ini yang akan membunuhmu, Pak Tua. Ah, sialan. Sempurna, semuanya berjalan dengan lancar. Aku tidak percaya akhirnya aku bisa melakukannya. Aku rasa ini berita besok akan tersebar luas di seluruh dunia. Ayo Le, antarkan aku ke markas Akena. Ayo mari. Bagaimana hasilnya? Apakah kau sudah menonton berita yang sangat menggemparkan hari ini? Tentu saja bisa. Aku sudah mengatakan jika aku bisa menyelesaikan tugas ini dalam waktu. Jangan lupa ya bayaranku. Bagi rata dengan Zerim dan juga Alaska. Tentu saja, aku akan memberikan bayaran seperti yang sudah aku janjikan sebelumnya. Kamu sudah pulang, Nak? Bu, aku baru saja pulang. Aku capek. Aku istirahat dulu ya. Tunggu, Nak. Sejak kapan kamu manggil Mama dengan sebutan Ibu? Bukankah kamu tidak suka memanggil Mama dengan sebutan Ibu? Karena menurut kamu panggilan itu norak. Mulai sekarang, aku mau panggil ibu saja. Itu lebih keren daripada dipanggil mama. Tapi kan, Kak, Nggak apa-apa, Bu. Ya udah kalau begitu. Aku mau istirahat dulu ya, ibuku sayang. Gimana aku? Apa yang terjadi? Apa aku ada di sini? Tempat apa ini? Perasaan tadi aku sedang tidur di kamarku. Kenapa tiba-tiba sekarang aku ada di tempat aneh ini? Dasar wanita bodoh, mati saja kau. Aku benar-benar menyesal sudah menikahimu. Aku akan membunuhmu dan juga anak bodoh itu. Kalian berdua harus mati malam ini juga. katakan sekali lagi jika kau berani mengatakan anakku bodoh, maka aku akan mencokil matamu ini. Baik-baik, aku tidak akan mengatakan itu lagi. Aku akui, anakmu memang tidak bodoh, dia hanya sakit. Dokter bahkan sudah mengatakan dia menderita berkepribadian ganda. Tapi tetap saja itu adalah kelainan yang tidak bisa aku terima. Jika memang anakku berbeda, lalu kamu apa? Kau ingin membunuhnya? Kau ingin membunuh darah dagingmu sendiri? Benar-benar tidak punya hati. Apakah menurutmu ini kemauanku? Tidak, aku juga tidak ingin melihat putriku menderita. Tunggu saja, akulah yang akan membunuhmu. Kau tidak boleh menyentuh putriku. Mati pun, aku rela untuk melindunginya. Kaulah yang akan mati malam ini.
Hei, berhenti. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan wanita itu. Kamu baik-baik saja, Mas. Aku baik-baik saja, untungnya kamu datang tepat waktu. Jika tidak, mungkin sekarang aku sudah mati di tangan Kiren. Jadi wanita itu adalah ibuku. Lukas membohongiku. Dia mengatakan jika ibuku meninggal dunia saat melahirkanku. Lalu, apa yang harus kita lakukan pada Karen, Mas? Apakah kita habis saja dia? Kita habisi saja Kiren, tapi anak itu tidak boleh mati. Karena jika anak itu mati, kita tidak akan bisa mendapatkan harta warisan Kiren. Tapi anak itu punya kelainan, Mas. Dia tidak normal seperti anak-anak pada umumnya. Bagaimana jika sewaktu-waktu anak itu melakukan sesuatu yang membahayakan? Aku tidak mau merawatnya, Mas. Kamu tenang saja, aku akan memberikan obat yang bisa mengendalikan anak itu. Dengan begitu, anak itu tidak akan bisa macam-macam. Lalu bagaimana dengan mayat Kiren, Mas? Kita kubur saja mayatnya di sembarang tempat. Setelah itu, kita bisa menyabotase kematian Kiren. Katakan saja pada semua orang jika Kiren kabur bersama pria lain. Tunggu. Sepertinya aku mengenal rumah ini. Ini adalah rumah di mana aku menyembunyikan wajah Yure. Apakah rumah ini ada hubungannya dengan ibuku? Apakah rumah ini peninggalan ibuku? Ra, bangun nak, kamu tidur sudah sangat lama. Kamu bahkan melewatkan makan siang. Dan sekarang sudah malam, kita makan malam dulu yuk. Ada apa nak? Apakah kamu mimpi buruk? Kamu tidur di waktu maghrib, jadi wajar saja jika kamu mengalami mimpi buruk. Aku baik-baik saja, Bu. Aku hanya mimpi tentang pembunuhan karena aku menonton film pembunuhan sebelum aku tidur tadi. Ya sudah kalau begitu, sekarang kamu mandi, setelah itu kita makan malam bersama ya. Lukas, Naifa, jika kalian berdua memang ada hubungannya dengan kematian ibuku, maka aku akan membalas dendam. Tunggu saja, aku akan menculik Lukas dan membawanya ke rumah kosong itu. Aku ingin melihat kira-kira bagaimana tanggapan Lukas melihat rumah itu. Aku juga ingin mengintegrasinya di rumah kosong itu. Atau bisa jadi aku bisa menghabisi nyawa Lukas dan Maya di rumah itu. Pak Lukas, temani aku ke suatu tempat. Mau kemana, Non? Ini sudah malam. Apakah Non butuh sesuatu? Aku saja yang mencarinya. Tidak bisa, aku harus ikut. Ini sangat penting, jadi tidak bisa diwakilkan. Menurut saja apa kataku. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dan keluargamu dari rumah ini. Baik, Non. Jalan Komplek Missouri nomor 50. Di sana ada rumah kosong yang terbengkalai. Aku akan mencari sesuatu di rumah itu. Maaf Non, aku Apa kamu sudah bosan bekerja di rumahku? Apakah kamu tidak takut kehilangan semua kemewahan yang ada di rumahku? Maaf Non, bukan seperti itu, tapi untuk apa kita ke rumah kosong itu? Apakah ada sesuatu yang Non cari di rumah itu? Pak Lukas, jalan saja dan jangan banyak bertanya. Aku ingin pergi ke rumah itu. Memangnya kenapa? Apakah kamu tidak ingin mendengarkan perintahku? Apakah perlu aku telepon Papa sekarang agar Papa memecatmu dan mengusir keluargamu di rumah itu? Baik Non, kita pergi ke rumah kosong itu sekarang. Bisa nggak sih lebih cepat? Ini mendesak, seseorang sedang menungguku di rumah kosong itu. Baik Non, kalau boleh tahu memangnya siapa yang menunggu Non di rumah kosong itu? Greta, aku ingin bertemu dengan Greta. Bukannya Greta sudah mati? Memangnya di dunia ini hanya ada satu orang yang bernama Greta. Greta yang aku maksud bukan Greta yang itu. Tapi bohong. Aku memang ingin menemui Greta. Tidak, lebih tepatnya ingin melihat hasil topeng kulit wajah Greta. 유리병 속에 담겨진 그대 편지 바다를 건너 나의